Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi potensi maritim Indonesia, yang dimana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Baik, pertama-tama saya akan mengenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Brian Valentino dengan NIM D0412011115. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang diantaranya topik pertama yaitu maritim Indonesia, topik kedua yaitu potensi maritim Indonesia, yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat maritim, topik keempat yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir, dan yang terakhir yaitu pengelolaan wilayah pesisir dengan ICZM atau Integrated Coastal Zone Management. Baik, kita melangkah ke materi pertama dulu, yaitu maritim Indonesia. Nah, di sini Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau yang telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km dan laut sekitar 5,8 juta kilometer atau sekitar 75,7%, yang dimana terdiri atas 2.012.392 km perairan kedalaman, 0,3 juta kilometer laut teritorial, dan 2,7 juta kilometer zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut dengan Z. Indonesia adalah negara maritim di mana secara geografis Indonesia terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga sebuah negara kepulauan berdasarkan Konvensi UNCLOS tahun 1982. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, di mana 2/3 dari wilayah negara ini adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa laut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan. Baik, kita melangkah ke topik yang kedua, yaitu potensi maritim Indonesia. Nah, potensi ekonomi maritim Indonesia sendiri terdiri dari kekayaan laut yang berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak dan gas bumi, timah, biji besi, bauksit, dan mineral lainnya. Untuk menunjang kegiatan ekonomi maritim di Indonesia, pelabuhan berperan sebagai motor untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Pelabuhan juga bisa digunakan sebagai sarana mendorong peningkatan pendapatan negara dan menjadi titik temu antar moda, transportasi, serta gerbang penghubung interaksi sosial ekonomi antar pulau atau negara. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan hal itu, usaha pemerintah Indonesia mengimplementasikan ayat ketiga tersebut dengan memperkuat sarana infrastruktur perekonomian maritim. Nah, salah satunya itu membangun jaringan transportasi laut dan pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pelabuhan,
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muatan barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat berpindah-pindah intra dan antar moda transportasi. Selanjutnya, menurut peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pembinaan Kepelabuhan Bab 1 Ayat 2 yang berbunyi, kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Selanjutnya kita melangkah ke topik yang ketiga, yaitu pemberdayaan masyarakat maritim. Nah, berdasarkan kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Dilihat dari garis pantai, maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Akan tetapi, penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai sejauh ini belum ada kesepakatan. Dengan kata lain, batas wilayah pesisir berbeda dari suatu negara ke negara lain, karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya, dan sistem pemerintahan tersendiri. Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan. Ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Dalam hasil Rapat Kerja Nasional tahun 1994, telah ditetapkan bahwa batas ke arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia atau yang biasa disebut dengan PLPI dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa pantai yang termasuk ke dalam wilayah pesisir. Sumber daya di wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih dan tidak dapat pulih. Sumber daya alam yang dapat pulih seperti perikanan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat pulih antara lain minyak dan gas, biji besi, pasir, timah, boksit, dan mineral, serta bahan tambang lainnya. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan, sumber daya, atau ruang pesisir oleh suatu instansi pemerintah untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan sebuah konflik berkepentingan antar sektor yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan usaha sektor lain. Baik, kita melangkah ke topik yang keempat, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, terdapat 5 pendekatan yang digunakan. Pendekatan inilah yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah dan khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan koperasi telah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelima pendekatan tersebut yaitu yang pertama, penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga. Yang kedua, mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme menadai diri sendiri atau self-finance mekanisme. Yang ketiga, yaitu mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna.
Yang keempat yaitu mendekatkan masyarakat dengan pasar. Serta yang terakhir yaitu membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Nah, kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat di daerah pesisir tersebut. Nah, berikut uraian singkat dari kelima pendekatan tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan itu dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malah secara nasional tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia kalau memang benar estimasinya sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya, maka berdasarkan perhitungan kasar secara terata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera. Nah, yang kedua yaitu strategi ini sangat penting karena pada dasarnya masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit memperoleh modal. Nah, sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian, serta risiko tinggi sering menjadi alasan yang keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya collateral, insurance, dan equity. Dan yang ketiga, teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu, maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi, yang pemasaran. Dan yang keempat, yaitu pasar adalah faktor menarik dan bisa dijadikan salah satu kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu, maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar, maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Dan yang terakhir, poin kelima yaitu pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif, yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya, yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan suatu aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu. Baik, kita melangkah ke topik yang terakhir yaitu pengelolaan wilayah pesisir dengan ICZM atau Integrated Coastal Zone Management. Nah, ICZM sendiri atau Integrated Coastal Zone Management adalah suatu pendekatan yang menyeluruh dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir. ICZM merupakan suatu pedoman untuk mengelola kawasan pesisir secara terpadu. Metodologi dari ICZM ini telah dikembangkan secara hari-hari sejak beberapa dekade yang lalu. Konsep ini membutuhkan kemampuan kelembagaan untuk menangani masalah-masalah intersektoral seperti lintas disiplin ilmu, kewenangan-kewenangan dari lembaga pemerintah, dan batas-batas kelembagaan. Sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, kawasan pesisir di Indonesia berkembang menjadi kawasan dengan pertumbuhan yang cukup pesat, mengingat kawasan pesisir dapat menyediakan ruang dengan aksesibilitas tinggi dan relatif murah dibandingkan dengan ruang daratan. Nah, oleh karena itu, pesisir menjadi tempat tujuan penggerakan penduduk. Hampir 60% jumlah penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar menyebar ke daerah pesisir. Nah, pada umumnya, kota-kota pada kawasan pesisir di Indonesia memiliki berbagai peran, antara lain potensi penyedia sumber daya alam, kawasan industri dan pelabuhan, perikanan, pariwisata, dan pemukiman. Selain itu juga, berkaitan dengan kemudahan akses dan hubungan antar pulau dan antar wilayah, itulah di sebagian kota-kota besar Indonesia berada di kawasan pesisir.
Nah, berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan kawasan pesisir merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang pembangunan di Indonesia. ICZM merupakan suatu pendekatan yang komprehensif yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir, berupa kebijakan yang terdiri dari kerangka kelembagaan dan kewenangan hukum yang diperlukan dalam pembangunan dan perencanaan pengelolaan untuk kawasan pesisir yang terpadu dengan tujuan lingkungan hidup dan melibatkan seluruh sektor yang terkait. Nah, tujuan dari ICZM sendiri ini merupakan untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang diperoleh dari kawasan pesisir dan meminimalkan dampak negatif dalam pengelolaan kawasan pesisir, baik pada sumber daya alam maupun terhadap lingkungan hidup. Nah, ICZM sendiri pertama kali ditemukan pada Konferensi Pesisir Dunia atau World Conference of Coast yang digelar pada tahun 1993 di Belanda. Nah, pada forum tersebut, PWPT diartikan sebagai proses paling tepat menyangkut masalah pengelolaan pesisir, baik untuk kepentingan saat ini maupun jangka panjang, termasuk di dalamnya akibat kerugian habitat, degradasi kualitas air akibat pencemaran, perubahan siklus hidrologi, berkurangnya sumber daya pesisir. Konflik kepentingan dan kurangnya prioritas kepastian hukum, minimnya pengetahuan kedudukan wilayah dan faktor sosial lain, serta kurangnya sumber daya alam merupakan salah satu kendala dan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan ICZM ini sendiri. Nah, berikut salah satu dari banyaknya referensi yang saya ambil pada review kali ini, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia, satu tinjauan geopolitik, yang merupakan salah satu dari jurnal pertahanan pada tahun 2019. Nah, kesimpulan yang dapat dipetik pada materi yang saya sampaikan kali ini, yaitu masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomian bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Kemiskinan yang selalu menjadi tren nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta, seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang membuat ketidakberdayaan mereka terhadap interferensi permodal, dan penguasa yang dating para pakar ekonomi sumber daya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya serta teknologi yang digunakan. Nah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Namun demikian, bisa juga dikatakan bahwa upaya-upaya dari sisi kelembagaan ini belum memberikan hasil yang menguntungkan bagi nelayan, malah sebaliknya. Pola hubungan kemitraan antara nelayan dan swasta menjadi suatu yang dinilai negatif oleh nelayan dan konsep yang bagus ini ditolak oleh nelayan. ICZM atau Integrated Coastal Zone Management merupakan suatu pendekatan yang komprehensif yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir, berupa kebijakan yang terdiri dari kerangka, kelembagaan, dan kewenangan hukum yang diperlukan dalam pembangunan dan perencanaan pengelolaan untuk kawasan pesisir yang terpadu dengan tujuan lingkungan hidup dan melibatkan seluruh sektor yang terkait. Tujuan dari ICZM ini untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang diperoleh dari kawasan pesisir dan meminimalkan dampak negatif dalam pengelolaan kawasan pesisir, baik itu pada sumber daya alam maupun terhadap lingkungan hidup. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.